Pulau Seribu ini, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan merekomendasikan 2 pemilih yang kemudian dicoklit itu umurnya belum 17 tahun. Ini kami di Jakarta tinggi, kampanye tinggi terkait dengan misalnya 2 isu SARA dan isu hoax dan ujaran kebencian. Tapi di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 ini itu tidak hanya pemberi tapi penerima juga kemudian ada sanksi pidananya. Ini sebenarnya kerjanya apa sih Bawaslu ini? Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Ini Pilkada serentak 2024, tinggal sebentar lagi November pertengahan, dan hari ini prosesnya sudah berjalan, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Dan hari ini saya sudah bersama Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bang Burhanuddin. Sehat Bang? Sehat. Ini udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol Bang ya? Iya, udah janjian berapa kali nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, udah berapa kali. Tapi alhamdulillah ini sekarang bisa ketemu. Dan ini saya penasaran ini Bang, sekarang ini kan prosesnya di Bawaslu, terus kemudian di KPU juga, ini kan lagi proses Pilkada 2024 sedang berjalan. Kemarin saya dengar isu soal calon independen juga kan, ya. Terus kemudian hari ini katanya abang lagi sibuk banget soal coklit Bang, ya. Soal pemutahiran data. Apa, gimana ceritanya Bang di lapangan ini, sudah keliling-keliling ke beberapa daerah di Jakarta Bang? Ya, memang kalau untuk pemutakhiran data pemilih kan tugasnya teman-teman KPU yang mereka membuatnya namanya Pantarli. Dia membentuk yang namanya Pantarli, petugas pemutakhiran data pemilih. Tugas kami di Bawaslu ini kan adalah melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman partai Pantarli untuk memastikan bahwa Pantarli ini bekerja sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu PKPU. Apakah Pantarli ini melaksanakan tugasnya ketika dia dibentuk, diberikan SK, dilantik dan dibimtek untuk melakukan pemutakhiran data pemilih terhadap DP4 yang disinkronisasi dengan data pemilu terakhir di DKI Jakarta. Itu yang dimutakhirkan. Maka Bawaslu tugasnya mengawasi apakah sesuai dengan prosedurnya. Nah, itu yang sedang kita lakukan kemarin berjalan nanti sampai tanggal 24 Juli ini. Itu sudah kita lakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, dan memang ada beberapa hasil pengawasan, salah satunya temuan. Ada temuan. Ada hasil pengawasan kita terkait itu, dan kita sudah sampaikan juga di media bahwa misalnya kami menemukan masih ada orang yang dicoklit tetapi rumahnya tidak ditempel stiker. Ada yang ditempel stiker tapi belum dicoklit. Ada juga yang kita duga bukan orang yang dilantik menjadi Pantarli, tetapi dia yang melakukan pemutakhiran data pemilih. Ini kan secara prosedur salah. Oke, jadi dia yang melakukan coklit dari mungkin kita nggak tahu siapa, ya. Tapi dia tidak mampu menunjukkan soal surat tugasnya, begitu? Iya. Tadi disampaikan teman-teman di Jakarta Timur ada petugas Pantarli, bapaknya petugas Pantarli kemudian mengalihkan mengalihkan tugasnya kepada anaknya. Itu terjadi di lapangan, diketahui oleh teman-teman pengawas pemilu, bahkan KPU mengetahui karena mencoklit salah satu tokoh dan tetap berlanjut. Menurut saya ini secara prosedur kan salah. Yang mencoklit bukan orang yang sudah dibimtek, yang sudah dilantik atau yang mendapatkan SK tadi. Nah, itu terjadi di lapangan. Tapi sebenarnya kalau prosedurnya memang nggak boleh. Jadi kalau semisal ini kan sudah punya SK, tadi ayahnya itu berhalangan tuh semisal, terus kemudian nggak bisa jalan, akhirnya anaknya yang bantu untuk jalan. Itu prosedurnya gimana? Ya seharusnya kan nggak boleh. Harusnya kan yang melakukan tugas ini adalah orang yang sudah di SK-kan, yang sudah dilantik, yang sudah dibimtek. Karena kan dia harus paham bagaimana cara melakukan coklit ini. Kalau orang yang nggak paham ya nggak susah. Bisa jadi misalnya tadi harusnya yang dicoklit adalah orang yang kemudian 17 tahun atau sebelum 17 tahun menikah tapi masih 15 tahun juga dimasukkan. Itu kan tidak boleh kan? Karena dia tidak paham aturan itu. Kemudian harusnya stikernya ditempel, tidak ditempel karena dia nggak paham aturan itu. Nah, maka yang paling penting itu yang tadi yang sudah dilantik, yang sudah dibimtek dan sebagainya. Oke, jadi
eh, beberapa persoalan nih masih ditemukan di lapangan. Bawaslu menemukan beberapa persoalan termasuk tadi yang mencoklit ternyata nggak punya surat tugasnya atau mungkin orang yang bukan petugas kan begitu. Terus kemudian ada nggak temuan lagi bang data-data semisal tadi contohnya orang yang belum waktunya memilih tapi banyak data yang mereka memilih bisa berhak memilih atau kemudian yang sudah meninggal tapi masih terdata sama mereka. Iya, yang kita temukan ini saya seperti yang sampaikan, Pulau Seribu ini, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan merekomendasikan 2 pemilih yang kemudian dicoklit itu umurnya belum 17 tahun. Oke. Pada saat nanti tanggal 27 November, tapi dicoklit, dimasukkan, ditulis dicoklit, artinya didata untuk menjadi pemilih. Nah, direkomendasikan oleh teman-teman untuk dicoret kembali, dan itu ditindaklanjuti oleh teman-teman di PPK di Kepulauan Seribu. Ini contoh, itu baru 2 orang. DKI Jakarta ini kan tadi sampaikan bahwa pengawas pemilu tidak bisa menjangkau semuanya. Maka dalam strategi pengawasan kami memang hanya melakukan sampling pengawasan di 10 KK tiap hari. 10 KK tiap hari karena tadi kami punya keterbatasan pengawas pemilu. Pantarli ini dibentuk 1 TPS 2 orang. Sementara kami pengawas pemilu kan 1 pengawas TPS pengawas kelurahan di 1 kelurahan. Sangat tidak imbang, 1 kelurahan 1 untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih di DKI Jakarta. Jadi sangat tidak imbang. Maka tadi memang strategi pengawasan kami hanya sampling tiap hari 10 KK untuk kemudian kita melakukan pengawasan apakah tata cara dan prosedur pemutakhiran data pemilih sudah sesuai dengan. Tapi dari 10 KK itu saja banyak ditemukan kemarin saya lihat datanya. Apalagi semuanya, Pak. Iya, apalagi semuanya. Cukup banyak kami temukan, apalagi semuanya. Jadi memang kalau bisa kita lihat beberapa kali juga pilkada mau pemilu itu pasti persoalan itu di data pemilih, Bang. Makanya kemudian hari ini Bawaslu saya lihat konsen sekali ya bicara soal bicara soal pemutahiran data, apalagi di Jakarta ada istilahnya NIK, ada proses pergantian NIK atau mungkin yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Iya, data pemilih ini kan nanti DPT ini kan digunakan ini yang menjadi basis suara di tanggal 27 November. Makanya sangat penting siapa yang berhak memilih itu ya tergantung yang ada dalam DPT, walaupun nanti misalnya memang kalau tidak terdaftar dalam DPT kan bisa menggunakan KTP dan sebagainya. Tapi secara basisnya adalah DPT tadi. Maka sejogjanya seluruh warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih itu harus terdaftar dalam DPT agar supaya mereka kemudian saya mau datang ke TPS kan terdaftar dalam DPT. Jangan sampai dia tidak terdaftar, malas berangkat nggak ada nama saya di DPT, walaupun tadi boleh datang dengan menggunakan KTP. Tapi kan masyarakat kita ini kadang-kadang kalau dia nggak terdaftar, dia nggak mau datang. Nah, maka udah terdaftar aja kan? Udah terdaftar tidak datang, apalagi tidak terdaftar. Gitu. Nah, terkait dengan penonaktifan NIK yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, memang kemarin kami diskusi dengan Dinas Dukcapil itu tidak mempengaruhi terkait dengan persoalan data pemilih ini, karena memang yang di nonaktifkan ini mereka yang memang sudah misalnya berdomisili di luar Jakarta. Dan tapi kalau yang bersangkutan komplain itu masih bisa diperbaiki. Jadi secara ini tidak mempengaruhi soal data pemilih. Ada nggak Bang, semisal selain tadi itu, selain dari usia atau kemudian orang yang sudah meninggal atau sudah nggak ada masih dicoklit, tapi ada persoalan lain nggak yang ditemukan, hal-hal yang unik atau ganjil yang masih ditemukan di lapangan yang masih belum selesai sampai sekarang, Bang? Ya, ini kan masih pemutakhiran ya, maka kami tadi strategi pengawasan memang fokus pada caranya Pantarli untuk melakukan pemutakhiran. Tadi kan yang menurut saya yang menggelitik di kita itu kan sudah ditempel stiker tapi belum dicoklit rumahnya. Stikernya ditempel tapi belum dicoklit, kan dari mana kan logikanya kok bisa ditempel stiker tapi belum dicoklit. Kita nanti memang fokus lagi kalau bisa soal data apakah ini orang meninggal, TNI Polri, nanti ketika DPS ini sudah ditetapkan.
Ini kan nanti setelah pemutakhiran mereka kemudian akan menetapkan DPS yang akan ditempel di kelurahan-kelurahan. Maka jajaran pengawas pemilu akan fokus memastikan bahwa apakah di DPS itu masih ada orang meninggal, masih ada TNI Polri, masih ada orang yang berumur di bawah 17 tahun atau belum menikah yang terdaftar dalam DPS. Itu yang kita akan fokuskan. Terkait dengan hasil pengawasan dan temuan selama proses pemutakhiran data pemilih ini kan tadi sampaikan itu sudah kita rekomendasikan ke KPU untuk dilakukan saran perbaikan agar dalam sisa waktu sampai 24 Juli ini itu tidak terjadi lagi. Apa tanggapan dari KPU, Bang? Ini kan kemarin sempat ini temuan dari Bawaslu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pantarlih di lapangan kan, dan semua kejanggalan teman-teman itu disampaikan semuanya ke KPU kan gitu. Apa tanggapan teman-teman KPU? Ya, teman-teman KPU secara administrasi menjawab surat kita. Dia akan menindaklanjuti segala temuan atau hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Ini kan memang untuk memastikan Jakarta ini pemutakhiran data pemilihnya misalnya sesuai prosedur, ini kan menurut saya juga agak sulit untuk tadi 2 orang setiap TPS. Berapa jumlah TPS di Jakarta? Sekitar 19.000 kan? Ya. Berarti Pantarlinya sekitar 30.000-an. 30.000. Teman-teman ini bisa mengontrol itu kan agak susah juga. Maka saya kira sebenarnya kehadiran kami sebagai pengawas pemilu ini membantu teman-teman KPU untuk memastikan bahwa pemutakhiran data pemilih memang dilakukan dengan baik oleh Pantarli. Jangan sampai tadi orang harusnya dicoklit tidak dicoklit, kan tidak masuk dalam DPS nanti atau DPT nanti kan, ini kan bermasalah. Nanti setelah itu kan orang komplain, maka seharusnya keberadaan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan itu seharusnya menjadi atensi oleh KPU bahwa ya ini hal yang menurut saya tidak perlu kemudian diributkan kalau ada hasil pengawasan, malah membantu kerja kerja teman-teman KPU. Berarti ada banyak nih isu-isu sebenarnya apa sih tugasnya Bawaslu itu, ngapain sih tugasnya sebenarnya kalau nggak ada berpengaruh atau enggak gitu, kalau isu-isu begitu muncul sebenarnya Bawaslu sangat penting, Bang ya? Oh iya, sangat penting. Kalau kita nggak ada sebagai pengawas pemilu ya siapa yang kemudian Pantarlinya bisa melakukan pemutakhiran secara sembarangan. Dia mau nulis kayak, dia mau data kayak, mau apa kayak. Kan kalau ada kita aja masih terjadi. Ada kita aja, ada pengawas pemilu aja dia masih bisa mengganti yang bukan Pantarli sebenarnya yang bekerja dan sebagainya kan gitu. Masih saya turun langsung, bahkan kemarin di Johar Baru ada satu rumah mendapatkan 10 stiker dan nggak ada satupun yang ditempel. Satu rumah punya 10 kakak dan itu semuanya nggak ditempel, yang punya rumah tuh nggak paham kan itu. Artinya kan Pantarli mungkin bisa jadi dia nggak paham apakah stiker ini perlu ditempel atau hanya dikasih. Oh jadi dia data terus kemudian ini stikernya nih. Iya, stikernya harusnya kan ditempel dan sebagainya. Walaupun tadi ada alasan yang punya rumah tidak mau ditempel. Lah saya yang datang bersama teman-teman PPS, dia mau nempel, buktinya kan gitu. Nah ini maksud saya, ini yang menjadi problem pemutakhiran data pemilih kita di DKI Jakarta. Jadi kalau bilang ini sebenarnya kerjanya apa sih Bawaslu ini? Ya ini pengawas ini gitu ya. Yang tahu kan kalau misal mungkin banyak orang yang belum tahu nih, pemirsa kenapa juga paling belum tahu, nanti harus sering-sering kita datang sama Burhan ini biar tahu, biar paham gitu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bawaslu kan begitu. Tapi Bang, ini kan menurut data ada soal data indeks kerawanannya di untuk pilkada di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta katanya rawan. Nah, menurut sejarah untuk pilkada sebelumnya ini kan sangat dinamikanya luar biasa, Bang. Kalau untuk tahun 2024 ini seperti apa? Ini kita sudah ditanya indeks kerawanan pilkada. Padahal sebenarnya kita baru mau launching ini minggu depan. Oh gitu. Kita mau launching minggu depan indeks kerawanan pilkada DKI Jakarta. Tapi karena ditanya, ya kita buka sedikit lah. Memang ada 3 kategori. Pertama tahapan kampanye, kemudian tahapan penyelenggaraan dan tahapan pungut hitung. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Jadi kita bagi di situ tahapan mana yang kemudian tadi tinggi, misalnya kampanye. Ini kami di Jakarta tinggi, kampanye tinggi terkait dengan misalnya 2 isu SARA dan isu hoax dan ujaran kebencian. Ini itu masih tinggi. Skornya tinggi.
tinggi di DKI Jakarta berdasarkan hasil pemetaan kami, berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya dan pemilu kemarin. Ini masih tinggi di skor kami. Tapi kalau ini kan masih tinggi. Ya. Kalau untuk 2024 diperkirakan masih tinggi. Tingginya itu sama yang posisi yang untuk pilkada sebelumnya lebih tinggi mana? Nanti kita buka kalau sudah lolos. Oh gitu. Nanti ada Ini masih skornya, rahasia. Rahasianya skornya Oke. berapa? Ada yang rendah, ada yang sedang. Jadi nanti tiga kategori itu nanti kita akan rilis, kita akan sampaikan ke publik. Nanti kenapa kemudian bisa tinggi, kenapa bisa rendah, kenapa bisa sedang, itu nanti kita akan sampaikan. Masih pada rahasia. saat Kapan launching. Bang launchingnya? Minggu depan rencana. Minggu depan. Oke, nanti berarti ditunggu aja data indeks dari kerawanan pilkada di DKI Jakarta, DKI Bang, ya. Jakarta. Lengkap Lengkap nanti kita semua rilis. potensinya, terus kemudian Iya. nanti cara penanggulangannya Iya. dan sebagainya, itu semua nanti ada. Jadi kalau tadi mungkin disinggung sedikit, bocorannya itu adalah kemudian masih agak tinggi soal potensinya. Nah, Nah, tapi sebenarnya ini bisa kita lihat ya dalam kondisi sampai hari ini, Bang. Saya pikir sampai persiapan sampai hari ini itu iklimnya nggak seperti itu, Bang. iya, kalau kita lihat hari ini kan sebenarnya isu-isu pilkada kan belum terlalu memanas. Iya. Malah yang muncul isu kan soal IKN, Iya. soal hal-hal yang lain Justru menjelang PKL Jakarta gimana pindah ke ya, IKN kan IKN, begitu-gitu. kemudian soal isu-isu pelantikan presiden dan Hmm. sebagainya. Urusan isu-isu pilkada sampai hari ini saya kira masih di urutan ketiga isunya lah. Ya, Termasuk di bicarakan. DKI Jakarta Iya, juga termasuk ya. di DKI Jakarta. Oke. Dan kita berharap sih ya landai sampai akhir lah di DKI Jakarta ini. Walaupun ya kita nggak tahu nanti menjelang masuk Agustus ini kan bisa jadi suasananya agak berubah. Tapi tetap antisipasi tetap. Ya tetap. Jadi meskipun tadi potensinya kita sudah baca, lalu kemudian apa yang harus dilakukan sudah harus dipersiapkan, ya kan, untuk di Bawaslu-nya. Tapi kemudian ini gimana, Bang, koordinasinya dengan KPU? Karena saya lihat KPU punya PKPU, terus kemudian Bawaslu punya Bawaslu sendiri kan gitu. Artinya mungkin ini kan butuh sinkronize gitu kan. Butuh kemudian satu pemikiran soal menjelang Pilkada 2024, termasuk dalam proses menghadapi potensi kerawanan yang akan terjadi begitu di 2024. Apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu? Iya, kami dengan Bawaslu komunikasi yang baik. Tadi walaupun pekerjaan kami berbeda ya, beliau mengerjakan secara teknis penyelenggaraan pilkada ini, kami yang kemudian mengawasi seluruh tahapan yang dilaksanakan KPU. Tapi secara personal kita masih diskusi, masih koordinasi dengan baik. Walaupun mungkin ada perbedaan pandangan dan sebagainya, itu biasa dalam proses pelaksanaan pilkada. Tetapi tujuan kita sama, agar supaya proses pelaksanaan pilkada DKI Jakarta ini berjalan secara baik sesuai dengan aturan. Walaupun tadi ada perbedaan pandangan dan sebagainya, itu biasa dalam proses ini. Tapi memang KPU kan menggunakan peraturan KPU. Sedangkan kami ini bekerja tidak hanya menggunakan peraturan KPU, tapi kami ada Perbawaslu, ada petunjuk teknis dalam hal pengawasan dan sebagainya. Sehingga mungkin tadi kadang pandangannya berbeda, tetapi tujuannya sama. Bagaimana kemudian pilkada ini berjalan secara baik. Jadi ada kalau mungkin orang di awam di luar melihat, teman-teman juga sering diskusi, Bang, di luar ini KPU diawasi sama Bawaslu ini, kayaknya mereka saling gontok-gontokan ini pasti gitu. Nggak biasa aja. Biasa, masih kita sering kontek-kontekan, tadi berbeda pendapat biasa. Tapi tujuannya sama, bagaimana kemudian tahapan pilkada ini berjalan secara baik. Saling mengingatkan, karena memang tugas kita tadi mengawasi. Tugas kita mengawasi, melakukan pencegahan, melakukan penindakan, melakukan penyelesaian sengketa proses pilkada. Itu tugas yang diamanahkan oleh Bawaslu oleh undang-undang. Sehingga itu harus kita jalankan, walaupun di KPU teman kita. Tapi kami punya tugas untuk menyampaikan bahwa ini boleh, ini tidak boleh, dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan. Jadi terkait kemarin itu kan pendaftaran calon yang independen. Iya. Itu kan sekarang sudah proses juga tuh. Iya. Itu kan sekaligus juga sekarang ada verifikasi faktual. Verifikasi faktual. Ya, kalau nggak salah. Ini sudah sampai mana, Pak? Verifikasi faktual ini sudah
berakhir hari ini. Kemarin sudah berakhir verifikasi faktualnya, sementara ini lagi besok akan dilakukan pleno di tingkat kabupaten kota. Verifikasi faktual sudah dilakukan, besok akan diplenokan di tingkat kabupaten kota. Di situ baru dilihat apakah sebaran dukungan calon independen ini memenuhi syarat atau tidak di situ dalam hal verifikasi faktualnya. Misalnya apakah orang tersebut memang mendukung atau tidak, nanti di pleno itu akan dilihat. Ada temuan nggak? Ada bocoran nggak? Dalam verifikasi faktual pasti ditemukan misalnya orang tidak mendukung, orang itu tidak mengetahui kalau dia mendapatkan dukungan. Bahkan ada pengawas pemilu kita dimasukkan sebagai dukungan. Oh gitu. Jadi datanya dimasukkan sebagai syarat dukungan. Syarat dukungan. Padahal dia pengawas pemilu. Dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Udah pasti kan gitu. Oke. Jadi nanti prosesnya berarti di dalam pleno itu akan dibahas. Iya, TMS udah pasti yang memenuhi syarat. Oh. Ada banyak gitu Pak data-data begitu. Kita punya pengawas pemilu lumayan ya masuk. Jadi kalau di Provinsi DKI Jakarta ini ada satu ya Bang, ada satu, ya, ada satu. Calon independen yang akan maju dalam Pilgub 2024 dan ini sedang proses verifikasi datanya. Kemarin terakhir ada sekitar 800.000 ya yang MS yang dilakukan yang lolos, dan sekarang sudah selesai tadi proses verifikasi faktualnya, dan hasil temuannya bocorannya katanya ada beberapa data-data yang mungkin TMS. Iya, bisa jadi kan jadi ketika difaktualkan orang ini mendukung atau tidak, dia menyatakan tidak mendukung. Ada beberapa yang menyatakan tidak. Dia merasa tidak mengetahui kenapa kemudian dia masuk di Bonibon dan sebagainya. Ada juga misalnya orangnya sudah tidak ada di Jakarta tapi masih dalam dukungan. Gitu. Ada juga penyelenggara pemilu termasuk jajaran pengawas pemilu dimasukkan sebagai pendukung. Oke, jadi kita tunggu ini. Besok berarti di kota. Di kabupaten kota. Kabupaten kota pleno. Nanti hari Kamis. Besok apa? Besok Selasa. Berarti 23. Di hari Kamisnya, malam Rabu, ya malam Kamisnya hari Rabu. Nanti di provinsi. Dan hasilnya langsung diputuskan saat itu juga. Ya, nanti akan di situ disampaikan hasil. Jadi kalau semisal Rabu ini diputuskan untuk MS atau TMS, berarti peserta pilkada sudah dipastikan ada satu ataupun nggak ada. Nah, nanti di hasil pleno itu apakah ada verifikasi kedua atau tidak, verifikasi kedua atau tidak, nanti di hasil pleno itu. Jadi masih dikasih kesempatan lagi nanti. Nanti tinggal di plenonya seperti apa kita. Oke. Jadi Bang, jadi kan proses pilkada tinggal sebentar lagi, November. Prosesnya sudah berjalan, antisipasinya sudah dilakukan, perbaikan, terus kemudian secara sumber daya manusianya juga untuk penyelenggara. Ada peningkatan kapasitas juga dilakukan baik dari Bawaslu maupun KPU. Tapi kemudian ini untuk masyarakatnya, Pak. Ini kan keterlibatan masyarakat itu kan, kalau kata Bang dulu, kita selalu melibatkan masyarakat. Kita butuh pengawas juga dari masyarakat. Tapi kalau kita lihat hari ini soal pemahaman masyarakat, kepedulian terhadap politik, karena masih terjadi politik uang, Pak. Ya kan, masih terakhir kemarin juga masih terjadi politik uang. Tadi saya dengar apa yang disampaikan ketua juga menegaskan soal politik uang lagi. Nah ini mungkin boleh ditegaskan lagi Bang dalam aturan terakhir ya soal politik uang, bahwa kemudian bukan lagi pemberi saja yang kena, tapi juga penerima. Iya. Iya, berbeda dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2012 terkait dengan pemilihan umum kan hanya pemberi yang kemudian terkena tindak pidana pemilu. Tetapi di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 ini itu tidak hanya pemberi tapi penerima juga kemudian ada sanksi pidananya. Di Undang-Undang 10 2016 ini kan sanksi pidana itu ada di pasal 177 sampai 198. Itu ada di pasal 178 kalau nggak salah itu. Ada sanksi pidananya kalau kemudian pemberi dan penerima. Nah, sehingga saya kira masyarakat harus memahami bahwa dalam proses pelaksanaan pilkada, khususnya nanti di kampanye, kalau kemudian ada orang yang memberikan sesuatu yang mengarah ke dugaan money politik, maka ketika akan dilakukan penindakan oleh Bawaslu, maka
tidak hanya pemberi, penerima juga kemudian akan dipanggil klarifikasi. Kalau kemudian dalam proses klarifikasi dinyatakan terbukti, maka dua-duanya akan kemudian dijerat Oke. tindak pidana pemilu. Iya, kalau kemarin-kemarin ini kan cuma pemberi aja nih. Nah, sekarang kalau masyarakat menerima juga nih bakal dijerat juga. Jadi semakin hati-hati nih, semakin waspada. Hati-hatinya bukan semakin sembunyi-sembunyi ya. Tapi semakin sadar harusnya memang money politik sudah nggak bisa lagi dong, nggak boleh dong. Tapi memang upaya selain ini apa yang dilakukan oleh teman-teman yang hari ini lebih fokus selain tahapan nih Bang, bagaimana sosialisasi kepada masyarakat untuk upaya mencegah? Iya, setiap kegiatan yang kami lakukan ini sudah pasti kami sampaikan. Selain tadi di website, di Instagram, di media sosial Bawaslu itu selalu dirilis terkait dengan aturan-aturan pelaksanaan pilkada, termasuk ini, termasuk dugaan tindak pidana pemberi dan penerima ini. Jadi setiap forum-forum di mana kemudian Bawaslu berada, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, panwascam, perwakilan, kita sampaikan supaya disosialisasikan ke masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pilkada nanti kita berharap bahwa tidak ada lagi money politik yang terjadi. Oke, Bang Burhanuddin, terima kasih. Ini sedang lagi ada acara ya? Ya, kita lagi ada kegiatan ini khusus untuk mengcollecting hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon perseorangan. Oke, terima kasih Bang. Ini sukses terus. Siap. Saya sukses, Abang yang sukses, Bawaslu DKI Jakarta sukses, dan Pilkada DKI Jakarta juga sukses. Terima kasih. Terima kasih pemirsa setia Gema Pos. Ini sekian diskusi kami dengan Bawaslu DKI Jakarta, Bang Burhanuddin. Ini semoga memberikan informasi yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat umum maupun masyarakat di DKI Jakarta. Jangan lupa nanti pastikan diri sudah dicocokkan datanya ya Bang ya? Ya. Pastikan diri datanya sudah dicocokkan, terus kemudian jangan lupa juga pakai hak pilihnya. Dan terus laporkan ke Bawaslu. Ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada tidak terdaftar dalam DPT, laporkan ke Bawaslu dan sebagainya. Kalau tidak terdaftar di DPT, lapor ke Bawaslu. Kalau melihat kecurangan, lapor juga ke Bawaslu. Dan Bawaslu siap 24 jam Bang ya? 24 jam. Siap. Terima kasih pemirsa setia Gema Pos. Jangan lupa nantikan diskusi kita selanjutnya. Jangan lupa juga terus dukung dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi Bang Burhanuddin. Sukses. Terima kasih. Sampai jumpa.